Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyirul Akbar NPM 720213145. Saya di sini akan meresum materi perpajakan. Setsel pajak. Setsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pihak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 jenis setsel, yaitu berdiri dari atas, setsel nyata atau real, setsel fiktif, dan setsel campuran. Terus di sini juga saya akan mengertikan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak adalah dasar serta pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Dalam pemungutan terdapat beberapa sistem pemungutan pajak Indonesia. Mengutip dalam GoID, sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Juga sumber keuangan Indonesia itu berasal dari pajak, seperti sepeda motor, mobil, dan sebagainya itu menggunakan pajak dan yang dibayarkan kepada negara. Hambatan pemungutan pajak. Juga di dalam pajak juga ada hambatan dan pemungutan pajak terhadap yang mengeluarkan pajak tersebut. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dan kenapa terdiri dari perlawanan aktif? Juga bisa disebut dengan aktif dalam mengatur mengelolanya, seperti itu. Hutang pajak. Hutang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda, aturan bunga, dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Lah, di sini juga banyak orang yang memiliki kadang lambat untuk membayar pajak dan juga di sana mendapat sanksi administrasi atau denda yang harus dibayar. Makanya setiap seseorang jika memiliki pajak, silahkanlah tepat waktu untuk membayar pajak tersebut. Agar kenapa? Agar pajak itu tidak bertambah, seperti itu. Siapa yang menghasilkan? Negara lagi, seperti itu. Tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase dan diturunkan oleh pemerintah dan berbagai jenis tarif pajak, dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda. Seperti juga penerimaan pajak itu berbeda-beda. Karena kenapa? Tergantung sama barang yang mereka miliki. Seperti banyak lah. Bisa juga yang miliar itu pajaknya, makanya lebih banyak. Dan kepada mana? Kembali kepada menguntungkan kepada yang negara, seperti sama pemerintah. Lanjut, setel pajak. Setel nyata, setel anggapan, terus setel campuran. Setel nyata yaitu adalah pajak yang emang nyata yang dimiliki negara. Setelah anggapan dianggapkan pasti itu pajak memang ada gitu. Setel campuran yang mengelola pajak tersebut. Setel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pihak. Pemungutan pajak yang dilakukan dengan 3 setel, yaitu setel nyata, setel anggaran, dan setel campuran. Setel nyata menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Untuk pajak penghasilan, maka objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan setel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Pengelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat terakhir periode, sehingga
A. Wajib pajak akan dibebani sejumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. Jika pajak itu sudah mengulas 1 tahun, jika ada pembayaran atau kenaikan tinggi, maka harus dibayar. Benar? Kembali lagi, biar tidak berbunga, biar tidak terus ada bunga seperti itu. B. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. 2. Stelsel anggapan atau fiktif menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang sebelumnya dengan setel ini besarnya pajak yang terhutang pada tahun bersangkutan. Kelebihan setel fiktif adalah dapat dibayar selama setahun berjalan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi, atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. 3. Setel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara setel nyata dan setel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali, restitusi ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah dipertemukan dengan hutang pajak yang lain. Sedangkan di Indonesia, kita memiliki 7 asas penghutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. 1. Asas finansial. 2. Asas ekonomis. 3. Asas yuridis. 4. Asas umum. 5. Asas kebangsaan. 6. Asas sumber. 7. Asas wilayah. Ciri-ciri sistem penghutan pajak self-assessment. Penentukan besar pajak terutan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya. Pemerintahan tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. 2. Official assessment system. Di sini juga ada ciri-ciri sistem perpajakan official system. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Hadam ini tadrisu minal pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.